disisihkan berapa, itu kan jelas. Tapi kalau tilep, ada orang yang ngasih dalam kekurangan loh, untuk melayani Tuhan seperti ini kan. Ada orang ngasih dalam kekurangan, Anda nggak terbuka begini. Terus Anda tega, terus akhirnya cuma buat pancakan ribut-ribut berdua begitu, masalah 200 juta aja gegerannya luar biasa. Ya kan? Daripada ngurusin orang ribut, makanya kemarin saya bilang ya, KC butuh uang buat sewa rumah 20 juta sebulan. 10 juta sebulan, kemarin saya sampai terperanjat ya. Langsung udah lalu nggak usah ngomong lagi lah. Saya aja sewa rumah di Belanda 10 juta sebulan. Ya di Belanda loh, 650 euro tagihan rumah saya ya. 10 euro 650 euro itu kira-kira 10 juta sebulan saya bayar tagihan rumah saya. Ya kan? Saya aja bisa cuma 10 juta cukup, udah jadi begini, bisa buat, saya punya studio 2. Ada taman depan, ada taman belakang. Nah ini saya lagi bingung, mau rumah segede apa. Di Ciamis mah setahun 10 juta ya udah bagus, ya 20 juta lah, ya kan. Nah mau cari dana kamu sampai, nah itu menurut saya juga nggak sehat juga. Pencarian dana untuk Aceh menurut saya udah nggak sehat ya, sudah nggak sehat. Satu, udah nggak transparan, ya kan. Dari awal itu sudah akhirnya ribut kan. Nah, akhirnya sekarang pakai namanya isinya KC kan. Kenapa nggak dari pertama begitu? Kan nggak akan ribut kan? Akhirnya KC sendiri sama Saifuddin ribut. Sekarang Saifuddinnya ngomel-ngomelin katanya anaknya KC pengecut. Kan udah dari pertama saya sudah bilang ya. Ada Pavel 88 ya, akan ceritakan pelayanannya gini dong, ada hasilnya dong, ada buahnya. Silakan Pavel 88 cerita update pelayanan. Baik, terima kasih Pastor Paul untuk waktunya. Ya, saya akan sharingkan ya pelayanan saya, pergumulan yang selama ini saya gumuli secara pribadi ya. Sebenarnya walaupun saya nge-YouTube ya, dan puji Tuhan ya, seperti Pak Paul katakan, pelayanan ini memang tidak bisa mengharapkan gaji dari jemaat ya, apalagi bisa seperti kami ya di desa-desa ini, jemaatnya yang petani ya kan, itu memang sangat susah. Tetapi itulah Pak Paul, memang pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Akhirnya orang desa seperti saya ini ya bisa punya channel YouTube dan punya subscriber yang menurut saya sih ya itu tidak pantas untuk saya. Tapi itulah yang Tuhan lakukan ya. Iya, saya akan sedikit presentasi Pak Paul ya, pelayanan saya. Ya, boleh share screen. Saya share screen Pak Paul, Pastor Paul. Ya, ini ya program yang saya buat ya, dan ini juga sebenarnya saya menggalang dana juga dari YouTube ya, tapi ya mungkin belum cukup ya untuk saya lakukan program saya. Tapi beberapa sudah terjadi, salah satunya ini yaitu membantu jemaat yang saya layani terlebih khusus untuk membongkar lahan kebunnya, karena saya sedang merintis sebuah pelayanan di sebuah desa. Saya nggak perlu sebut namanya karena kalau saya sebut namanya itu berbahaya ya, karena agak rawan daerah saya ini ya. Jadi saya membantu jemaat untuk membuka lahannya, lahan kebun yang sudah lama nganggur ya. Jadi akhirnya ya lewat dana dari YouTube juga sih, ya saya sisihkan sedikit untuk bisa membongkar lahan dan juga bisa membantu mereka untuk beli pupuk untuk tanam jagung. Jadi ya membantu ekonomi jemaat ya, itu salah satu program saya, dan saya rindu supaya jangan hanya satu orang gitu. Dan saya sudah punya perjanjian sama jemaat. Saya bantu kamu misalnya 2 juta nih. Ingat, kalau kamu sudah panen, kembaliin uang 2 jutanya supaya bisa dipakai lagi untuk membantu jemaat yang lain. Ya, karena mereka setuju dengan itu, ya puji Tuhan gitu. Jadi saya tidak mau supaya mereka juga belajar bertanggung jawab Pak Paul. Itu ya, dalam pertanian saya, itu program saya. Lalu pergumulan saat ini jemaat ya, yang puji Tuhan dalam 2 tahun ini Tuhan percayakan untuk saya rintis. Dan tempat ibadah yang kami gunakan saat ini Pak Pastor Paul, ini adalah kios ya. Apa ya kios ini ya? Semacam warung ya. Bekas warung milik orang ya, yang tidak dipakai, lalu kami pinjam. Kami pinjam untuk pakai beribadah. Kami renovasi sedikit ya dengan dana seadanya, dan kami pakai untuk beribadah sudah 2 tahun ini Pastor Paul. Sudah 2 tahun ini kami beribadah di sini, dan jemaat punya kerinduan untuk punya tempat ibadah sendiri gitu. Lalu ini tanah yang rencananya ini harganya 25 juta ya, sekitar 10 are. 10 are
harganya 25 juta, dan puji Tuhan jemaat sudah kumpul-kumpul uang dalam 2 tahun ini. Sudah ada 10 juta, 15 juta kalau saya nggak salah, saya lupa. Terakhir saya dengar sih 10 juta. Mungkin sudah, saya belum tanya ke bendahara, mungkin sudah sekitar 15 juta. Lahan ini yang akan kami beli, ini 25 juta harganya Pastor Paul. Sudah ada dana sekitar 15 juta, ya. Nanti ya mudah-mudahan lah ke depan kalau ada berkat Tuhan kasih, kita bisa beli tanah ini dan akan membangun di sini, di tempat ini ya. Ya, ini tampak dari luar tempat ibadah kami yang saat ini sementara. Ini ya bekas orang warung-warung gitulah ya, yang puji Tuhan percayakan ya untuk kami, dan ini gratis ya. Ada orang yang baik hati meminjamkan ini, dan ini gratis ya, puji Tuhan ya. Ya, ini juga salah satu pos pelayanan kami. Ini di desa yang lebih terpencil lagi ini ya. Yang lebih terpencil lagi. Kalau tadi ya di desa juga, tapi tidak terlalu terpencil. Kalau ini lebih terpencil lagi ya, dan jemaatnya ya puji Tuhan ada beberapa kakak yang dilayani, dan ini baru merintis sekitar 2 tahun juga sih ini. 2 tahun juga merintis, dan ya ini puji Tuhan ada jemaat yang punya tanah, dia kasih tanahnya, dan bangunan seadanya ini ya yang kami pakai untuk beribadah ya. Ini ya tempat saya di pelayanan yang di awal tadi ya. Iya, ini juga suasana ketika kami ibadah Natal kalau saya nggak salah. Jadi ada orang agak banyak, karena 2 tahun ini saya merintis, ada sekitar 11 kakak Pastor Paul yang Tuhan percayakan untuk saya layani ya, dan ada juga sih dari pihak-pihak seberang yang sudah diterima Yesus dan dibaptis, dan saat ini sedang dididik ya supaya menjadi seorang hamba Tuhan juga. Ya, lalu ini Pastor Paul, penggalangan dana saya di YouTube selama dari Januari kemarin sampai bulan Maret ya, dan ya satu peser pun belum pernah saya tarik ini. Satu peser pun. Jadi dana-dana yang saya pakai untuk diakonia itu ya memang dana dari YouTube pribadi saya sisihkan untuk pelayanan di diakonia yang saya lakukan. Dan ini saldo yang sudah terkumpul ya dalam periode donasi yang saya galang di Pavel ya. Puji Tuhan Pastor Paul, ada orang yang berbaik hati ya, sudah 11.853 juta. Mungkin ini dapat saya tambah-tambahlah, sebagian untuk tambah beli tanah ya, sebagian untuk berdiakonia ya, sebagian harus juga tetap melihat jemaat-jemaat yang membutuhkan pupuk ya, karena memang mayoritas petani Pak Paul, mayoritas petani ya membutuhkan pupuk, bibit ya. Ini saya akan bagi-bagi, jadi tidak semuanya saya akan kasih ke pembangunan jemaat untuk beli tanah gereja. Saya percaya waktunya akan terjadi, tapi dengan uang yang ada ini ya saya akan gunakan sebaik-baiknya, sehingga program-program yang sudah saya rencanakan ini ya setidaknya sedikit demi sedikit ya bisa berjalan lah. Begitu kira-kira Pak Paul yang dapat saya sampaikan. Ya kita mau support ya, yang begini-begini ini yang kerja nyata ini ya, harusnya kita support ya. Nah nih saya share screen sekalian ya, sambil kita lanjutkan ya. Saya share screen nomor rekeningnya yayasan ini, yayasan yang dibina, yayasan untuk gereja maksudnya ya, yayasan untuk gereja yang dibina oleh ini saudara kita Pavel 88 dan tim YouTube-nya ya, dan tim semuanya. Ini ya, Anda transfer ya. Wah ini jangan sampai nggak transfer loh. Yang begini-begini daripada ngurusin orang ribut. Makanya kemarin saya bilang ya, KC butuh uang buat sewa rumah 20 juta sebulan. 10 juta sebulan. Kemarin saya sampai terperanjat ya. Langsung udah lalu nggak usah ngomong lagi lah. Saya aja sewa rumah di Belanda 10 juta sebulan. Ya di Belanda loh, 650 euro tagihan rumah saya ya. 10 euro, 650 euro itu kira-kira 10 juta sebulan saya bayar tagihan rumah saya. Ya kan? Saya aja bisa cuma 10 juta cukup, udah jadi begini, bisa buat, saya punya studio 2. Ada taman depan, ada taman belakang. Nah ini saya lagi bingung, mau rumah segede apa. Di Ciamis mah setahun 10 juta ya udah bagus, ya 20 juta lah. Ya kan? Nah mau cari dana, kamu sampai, nah itu menurut saya juga nggak sehat juga. Pencarian dana untuk KC menurut saya udah nggak sehat ya. Sudah nggak sehat. Satu, udah nggak transparan, ya kan? Dari awal itu sudah, akhirnya ribut kan? Nah, akhirnya sekarang pakai namanya istrinya KC kan? Kenapa nggak dari pertama begitu? Kan nggak akan ribut kan?
Akhirnya KC sendiri sama Saifuddin ribut. Sekarang Saifuddinnya ngomel-ngomelin katanya anaknya KC pengecut. Kan udah dari pertama saya sudah bilang ya, saya janji mau ini lupa lagi kan. Ya kan. Nanti Galarua kapan-kapan bisa mampir kemari juga ya harusnya ya. Sekalian mengamankan juga ya. Sekalian kita jaga-jaga semua. Galarua, Pak Santiamer. Pak Santiamer menjadi co-host lagi, saya lupa nih. Santiamer. Sebentar. Saya jadikan co-host dulu ya. Ada nih. Boleh Pak Pastor, kalau memang pengen jalan-jalan ke sini bisa jam ya, supaya kalau ada apa-apa nanti biar cepat. Iya, betul. Supaya masalah perizinan apa segala macam kan. Ini kan ada Pak Rehat segala macam yang ngurusin nanti semuanya kan. Untuk masalah perizinan itu kan, masalahnya perizinannya kan geblek juga. Nggak bayar ya, nggak usah bayar. Karena itu kan, nah cuman maksud saya yang orang yang gini-gini kan harus dibuka, ya kan? Harus dibuka, jadi nggak ribut gitu loh, nggak ribut di belakang. Nah, kalau Anda buka ya ribut nanti, ya kan? Nanti selanjutnya Anda bisa ngecek di YouTube-nya Pavel 88 ya, untuk masalah pertanggungjawaban dananya ya. Kita ini hanya memperkenalkan update pelayanan. Saya cuma lagi ngasih tahu ini loh. Kita ini sudah sepakat mau membuat keuangan yang bersih, yang jujur ya. Semoga YouTubers lain bisa mengikuti jejak kami ya. Semoga. Saya lihat Heri Ikim juga terbuka ya masalah keuangan ya. Dia buka ya. Saya nggak tahu sekarang ya. Tapi kemarin waktu dia cari dana 1 miliar udah terkumpul 100 juta terus terkumpul berapa lagi katanya kan. Nah, sudah mulai terbuka juga Heri Ikim ya. Wah, kalau itu sih oke lah ya. Si Heri Ikim itu. Kecuali lawyernya itu hati-hati ya sama lawyernya Heri Ikim itu. Hati-hati nanti nanti nyesel deh. Si Heri Ikim itu ya. Coba lihat nanti nyesel deh dengerin. Saya ngomong itu bolak-balik nggak pernah meleset ya. Semua ini yang bakal terjadi ini semua saya sudah ngomong dari awal ya. Nah ini mudah-mudahan ya teman-teman yang lain bisa meneladani yang begini ya. Kita buka laporan keuangan supaya jangan ruwet, malu loh, serius malu loh ya. Masalah duit kalian gegeran itu malu loh. Kalian coba orang-orang yang berusaha gegerin saya masalah uang mental semua, nggak bisa. Kita buka di sini kok open semua kok. Malu ya, Anda yang suka geger-gegeran duit gitu malu ya, jangan ya. Open, kalau dari awal di open begini nggak akan gegeran. Dari awal di open terus, rajin di open, jelas ya. Mau terus dipakai buat pengurus berapa, jelas. Misalnya nih kemarin siapa Saifuddin kasih buat ngurusin, buat transport sebulan misalnya 4 juta, udah jelas. Ya kan? Terus buat apalagi kayak Damari kan kita jelas nih. Oh gaji supirnya berapa? Oh gaji untuk si siapa itu yang grupnya ini loh, logistik berapa, kan jelas itu loh, disisihkan berapa, itu kan jelas. Tapi kalau tilep ada orang yang ngasih dalam kekurangan loh untuk melayani Tuhan seperti ini kan. Ada orang ngasih dalam kekurangan, Anda nggak terbuka begini, terus Anda tega, terus akhirnya cuma buat pancakan ribut-ribut berdua begitu masalah 200 juta aja gegerannya luar biasa, ya kan? Nah itu, ini makanya saya ngajak Pak Fe, yuk proyek kamu cepat kita bawa ke sini. Lagian kan kamu sudah open juga, kita buka sini sekalian. Malu, janganlah kita masalah duit. Nggak usah malu. Kenapa kita malu kalau terbuka? Yang penting kita terbuka, nggak usah malu. Oh ini semua, banyak kok yang dari gini loh, banyak orang ingin sekali memberi dan tidak tahu kemana memberi, akhirnya memberinya ke Gilbert. Ya kan? Karena nggak tahu mau memberi kemana. Sementara banyak proyek-proyek yang harus dikerjakan, yang lebih jujur, yang lebih transparan. Itu kan masih jelas semua kan. Kita pengen yang seperti ini. Kita mau ngajarin ya. Kita mau ngajari supaya orang-orang, kemarin kita kumpul buat Malang aja ya. Semalam aja kita udah kumpul 100 juta ya. 100 juta ya untuk Malang doang loh. Tapi jangan lupa tetap transfer Janda Maris ya. Ini udah saya cantumkan di running text ya. Support Apollonis Darmawan, support Damaris untuk kasih makan orang miskin,
support untuk memberi untuk Marturia penginjilan ke Baduy sama ke Malang ya. Kalau ke Baduy Anda nggak usah kasih kode apa-apa dulu untuk pelayan penginjilan tim itu Anda nggak usah kasih kode apa-apa dulu, tapi untuk yang Malang Anda harus kasih kode 111 di belakang. Dan untuk tenda Anda kasih ke Damaris kasih 123 di belakang atau tulisan untuk tenda. Ya, ini kita sudah ini kan kita masih audit sampai minggu depan. Nah, tapi minggu depan Pak Charles, Ibu Lianti, ya Ibu Ketua, Pak Ketua nanti mau jalan ke kantor wali kota dan ke PBB ya untuk mendaftarkan yayasan kita untuk jadi untuk aktif di ngurusin imigran itu ya. Dan juga tenda-tenda persinggahan itu juga. Jadi kita juga akan ini ya. Oh iya, yang miskin bukan orang Islam saja, benar. Justru itu makanya yang di Damaris ini kan kita ada dapur umum ya, yang melengkapi gereja-gereja. Kemarin Ibu Lianti sudah sounding gereja-gereja yang mau kita bantu untuk jemaatnya, ya yang ke kampung-kampung pemulung segala macam. Termasuk kita nanti, kalau ini kan saya masih utang satu yayasan Galarua. Begitu sudah selesai, kita nyambung lagi yayasan Embun Pagi sama kooperasinya. Kita mau membantu untuk orang-orang yang aktif dalam komunitas kita di sini ya. Komunitas Embun Pagi sama komunitas di live channel JPZ ini kan, gerombolan kita, supaya kita bisa ada ruang tolong menolong sama ya, gitu kita bantu ya. Oke, Paul. Ya, karena rekening yayasan sudah dibuka di sini ya, sebagai pertanggungjawaban saya akan tetap update di channel Pastor Paul untuk mempertanggungjawabkan. Ya, bagus juga, seminggu sekali kita kasih tahu nanti. Oh, boleh juga tuh. Wah, mantap. Ya. Hari Minggu juga hari apa ya yang kita nggak kasih rekening lain, hari Jumat sebetulnya. Tapi hari Jumat kita rencana mau cerita Papua. Hari Minggu juga nggak apa-apa sih. Emang bisa? Kalau hari Minggu ini mungkin karena karena ini kan yayasan, jadi kalau nggak tiap hari Jumat aja kali ya. Ya, harus ke bank dulu di print baru bisa. Tiap hari Jumat aja. Nanti ke ini. Jadi kali Jumat ikut live bareng, cuma kasih laporan doang terus udah. Boleh juga tuh, ide yang bagus juga tuh ya. Terus nanti ini kita beli ini nih, kita beli tanah, udah berhasil beli tanah, udah berhasil beli batu, udah berhasil beli genteng segala macam. Wah, saya yakin orang akan sangat antusias sekali loh untuk ini ya. Saya yakin orang antusias. Banyak loh orang pengen menabur itu banyak. Ya. Memang begini Pak Paul, sebenarnya banyak sekali orang-orang Kristen yang jujur ya, kehidupan mereka itu ya kasihan. Saya berapa kali melihat mereka, sedangkan bahkan mereka punya lahan Pak. Ini yang membuat saya tergerak. Mereka ini punya lahan tapi tidak punya daya gitu loh untuk mengelola lahan mereka itu. Makanya saya tersentuh hati saya. Akhirnya saya punya inisiatif ya mungkin hikmah Tuhan juga untuk bisa menolong mereka membeli lahan, membeli pupuk atau membeli bibit supaya setidaknya mereka tuh bisa hidup itu tidak harus saya kasih mereka makan tiap bulan, tapi ya saya kasih mereka pancing lah gitu kan, supaya mereka bisa cari makan sendiri ya dengan mereka punya kebun kan. Makanya saya selalu buat perjanjian, saya kasih nih misalnya 3 juta untuk kamu olah sawahmu, kebunmu. Ingat habis panen pulangin tuh yang 3 juta supaya saya bisa bantu lagi yang lain gitu loh. Jadi dia sudah bisa berjalan itu. Bisa juga tuh cara begitu ya. Terus kalau udah bikin koperasinya begitu ya kalian ya. Bikin koperasi. Jadi jangan sampai nanti ada yang tipu menipu lagi pinjam-pinjaman gitu kan. Ya betul, memang harus orang-orang yang memang mau bekerja. Memang itu tadi benar ya. Tapi itu boleh juga tuh, benar juga tuh ya, ruang tolong menolong begitu. Harusnya gereja memang bikin begitu ya. Harusnya gereja bikin ruang tolong menolong. Itulah sebabnya kami nanti mau bikin yayasan Embun Pagi itu buat ruang tolong menolong, termasuk kooperasinya. Kita mau bikin ya supaya teman-teman misalnya yang saya mau jadi supir Gojek tapi belum punya motornya atau bagaimana. Paling nggak oke kita rentalin dulu nih. Nah, kita belikan terus ada rental. Pinjem, misalnya begitu. Jadi banyak saya lagi bikin banyak ya. Nanti ada Pak Artolistio, ada tentu saja di backup sama Damaris juga kan. Nah, di backup sama perjanjiannya Pak Paul.
Nah iya, dan segitu. Nah makanya itulah gunanya kita punya lawyer kan begitu, Pak. Dulu yang kerjaan gini Pak Batiar, cuman terus Pak Batiarnya mumet begitu, dijak ngomong nggak nyambung, jadinya ya susah, ya kan, jalan sendiri. eh dulu sebenarnya dulu kita ini ya, dulu Pak Batiar yang bikin pendampingan hukum. Nah, ini kan ada Pak Reinhard sekarang. Luar biasa. Oke. Eh Saudara, ini rekeningnya bener ya, di yang saya tampilkan itu bener ya, bener nggak ini? Takutnya ada Ya, salah ya, nomornya. ya, Yayasan Christotes Agaves ya, BRI ya. Christotes Memang nanti Agaves. untuk nama kota tempat pelayanan saya minta maaf, mungkin bisa japri ya kalau saya Ya, beritahu ini, sepertinya tidak ini apa, berbahaya lah, kira-kira ya, berbahaya. ya. Ini pavelnya orang lama ya, saudara. Ini pavel orang lama. Jadi mukanya kita sudah tahu. Orangnya tahu kita ya, orangnya jelas gitu ya. Orangnya kita sudah jelas semua. Nah, nanti Galarua seperti biasa selalu survei ya untuk kalau mau dibantu perizinan hukum segala macam supaya ini ya tim kita bisa turun juga. Luar biasa. Nah, kita masih lanjut ya. Ini kita minggu terakhir membahas ini ya, membahas Tom and Jerry ya. Ini minggu terakhir kita membahas Tom and Jerry, ya kan? Minggu depan kita nggak mau bahas lagi, ya kan? Karena si Saifuddinnya udah baper ya kan? Oke, kita lanjut lagi nih. Ada Kak Lisoi.